Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai peralatan kearsipan. Semoga materi ini bermanfaat buat semuanya. Pengertian: peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kearsipan. Kualitas dari bahan-bahan atau alat yang digunakan ini secara tidak langsung akan memperlama umur suatu arsip. Maksudnya, baik tidaknya kualitas alat kearsipan akan menunjang arsip tersebut terjaga dengan baik. Adapun fungsi peralatan kearsipan yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai sarana penyimpanan arsip. Jadi peralatan kearsipan tersebut digunakan untuk menyimpan arsip-arsip. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, mempermudah pekerjaan kearsipan. Tentu saja, dengan alat-alat kearsipan tersebut, pekerjaan kearsipan akan lebih cepat, lebih ringan, dan lebih mudah dikerjakan. Kemudian yang nomor 3, sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan. Contohnya, ketika kita menyimpan arsip di lemari piling kabinet yang terbuat dari besi, ketika terjadi musibah kebakaran, tentu saja arsip-arsip tersebut akan terjaga dengan baik, tidak akan terbakar. Agar standar keefektifan dan efisiensi penggunaan peralatan kearsipan ini dapat dipenuhi, maka kita perlu menentukan kriteria dalam pemilihan peralatan tersebut. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyiapkan peralatan kearsipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis arsip yang akan disimpan. Tentu saja, pembelian peralatan harus disesuaikan dengan jenis arsip yang akan disimpan. Apakah itu berupa dokumen, berupa file, berupa arsip elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk organisasi. Bentuk organisasi di sini apakah dalam bidang manufaktur, kuliner, atau lain sebagainya. Karena hal itu akan menentukan peralatan yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi tersebut, sehingga tidak ada peralatan yang tidak terpakai. Adapun kriteria yang ketiga yang menentukan pembelian peralatan yaitu besar kecilnya ruangan yang akan dijadikan penempatan peralatan. Ketika kita menyimpan arsip yang begitu banyak dengan ruangan besar, tentu saja peralatan yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, apabila ruangannya kecil dan memang arsip yang disimpannya pun sedikit, maka kita membeli peralatan yang lebih kecil atau sesuai. Kriteria pemilihan peralatan kearsipan yang keempat yaitu frekuensi penggunaan arsip. Frekuensi di sini artinya seberapa sering arsip tersebut digunakan. Jadi, contohnya, jika arsip tersebut termasuk arsip dinamis aktif, arsip yang sering sekali digunakan, maka peralatan yang digunakan sebaiknya menggunakan rotary filling atau lemari arsip yang mudah dijangkau atau diambil. Namun, untuk arsip yang sudah bernilai dinamis inaktif, sudah jarang digunakan, peralatan yang dibeli haruslah yang mampu menyimpan arsip dengan baik, agar arsip tidak rusak sebelum arsip tersebut menjadi arsip statis. Adapun kriteria yang kelima yaitu tingkat pengamanan terhadap arsip tersebut. Peralatan yang digunakan juga harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan sehingga keamanan informasinya terjamin. Seperti contoh, untuk menyimpan arsip yang bernilai guna tinggi, arsip rahasia, atau arsip yang sangat rahasia, sebaiknya menggunakan brankas atau lemari yang berkode. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam peralatan kearsipan. Adapun peralatan yang pertama yaitu lemari arsip. Lemari arsip berguna untuk menyimpan arsip yang biasanya disesuaikan dengan luas ruangan kearsipan, juga keinginan atau tipe organisasi yang bersangkutan. Adapun lemari arsip dapat dibedakan beberapa macam.
Adapun lemari arsip yang pertama yaitu drawer tipe filing cabinet atau lemari arsip yang berlaci. Biasanya terdiri dari 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan biasanya lemari yang berlaci 4 sampai 5. Dan arsip-arsip yang disimpan di dalam filing cabinet atau drawer tipe filing cabinet biasanya dimasukkan ke dalam folder atau map gantung atau hanging folder. Lemari arsip yang kedua yaitu lateral tipe filing cabinet. Adapun arsip yang disimpan dalam lemari ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan drawer tipe filing cabinet. Penyimpan arsip dengan lemari ini tampak lebih rapi karena map arsip dapat disusun berderet dari tingkat paling atas sampai paling bawah. Adapun jenis lemari arsip yang ketiga yaitu rotary tipe filing cabinet adalah semacam filing cabinet, tetapi penyimpanan arsipnya dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digunakan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memerlukan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Kemudian peralatan kearsipan selanjutnya yaitu guide atau tanda sekat, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk dan atau sekat pemisah dalam pemisahan arsip. Dan guide ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada tab guide, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda atau indeks pengelompokan arsip. Yang kedua yaitu badan guide yang berfungsi untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Adapun posisi tab guide dapat diatur penempatannya sebagai berikut. Tab guide yang pertama yaitu posisinya ada di sebelah kiri untuk menuliskan kelompok utama atau main subject. Kemudian tab guide yang kedua yaitu pada posisi atas bagian tengah untuk menuliskan kelompok sekunder atau sub-subject. Kemudian yang tab ketiga terletak pada posisi atas sebelah kanan untuk menuliskan kelompok tersier atau sub-subject atau untuk yang lebih khusus lagi. Peralatan kearsipan selanjutnya yaitu map arsip atau folder, yaitu lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Jenis map arsip atau folder yang pertama yaitu stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya yang berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya. Pada umumnya, stop map folio ini digunakan untuk menyimpan arsip aktif yang sering digunakan sehingga mudah diambil dan disimpan kembali. Map Snellhacker yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Penjepit ini berfungsi untuk menopang arsip yang ada di dalamnya, dan arsip yang disimpan biasanya arsip yang inaktif atau arsip yang jarang digunakan. Map gantung atau hanging folder yaitu folder yang mempunyai besi penggantung di tengah map dan berfungsi untuk disimpan atau dipasang pada gawang yang ada di drawer tipe filing cabinet. Biasanya hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Peralatan kearsipan selanjutnya yaitu ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm. Di dalamnya terdapat besi penjepit. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Adapun cara penggunaan ordner di sini perlu menggunakan bantuan dari perforator, yaitu arsip-arsip atau surat-surat yang akan dimasukkan ke dalam ordner harus dilubangi terlebih dahulu dengan menggunakan perforator.
Rak sortir adalah suatu rak yang berguna untuk memisah-misahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, atau disimpan ke dalam folder masing-masing. Cara menggunakan rak sortir yaitu surat atau warkat disortir atau diurutkan berdasarkan aturan tertentu penyortiran. Lalu, surat atau warkat diletakkan pada kotak yang terdapat pada rak sortir. Peralatan lainnya yaitu tinkler file. Tinkler file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lainnya yang mempunyai jatuh tempo. Di bagian dalam tinkler file dilengkapi dengan guide atau pembatas. Tinkler file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya, numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Menurut bentuk dan ukurannya, numerator dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, numerator kecil, yaitu numerator yang ukuran angkanya kecil terdiri atas 4-6 digit. Yang kedua, numerator besar, yaitu numerator yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri atas lebih dari 6 digit. Adapun cara menggunakannya, yang pertama, beri tinta pada bantalan huruf, kemudian atur nomor yang diinginkan, lalu cetak nomor dengan cara menekan tangkai numerator. Perforator adalah alat yang terbuat dari logam untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator dibagi beberapa jenis. Yang pertama, perforator dengan satu pelubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, dan lain-lain. Dan dua, perforator dengan dua pelubang digunakan untuk melubangi kertas atau surat yang akan dimasukkan ke dalam map Snellhechter atau Ordner. Perforator dengan 5 pelubang, yang ketiga, digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam Ordner. Berikut cara menggunakan perforator. Yang pertama, siapkan kertas yang akan diberi lubang maksimum 10 lembar. Lembar paling atas dilipat sama lebar untuk menentukan titik tengah, lalu tepi kertas diratakan. Yang kedua, kertas diletakkan pada papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. Kemudian yang terakhir, tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. Demikianlah materi tentang peralatan kearsipan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.